Horas, Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita telah memasuki peringatan kenaikan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus dari Injil Lukas pasal 24 hingga memulai ayat 44 hingga ayat 53. Pasal 24, Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayat 53 saya bacakan untuk kita semua. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, saudara-saudari, Yesus, firman yang menjadi manusia, hadir di tengah-tengah manusia, berkarya, bersabda, melayani, dan mengorbankan dirinya di dalam sengsara penderitaannya dan kematiannya di kayu salib. Dia menjadi kurban yang sempurna, kurban pendamaian, kurban pengampunan dosa, sehingga manusia yang hina, yang berdosa, memiliki relasi, rekonsiliasi, perdamaian dengan Allah. Dan kebangkitan Yesus Kristus menjadi kemenangan, sukacita bagi orang-orang yang beriman kepadanya untuk pergi berangkat dari Yerusalem, dari Yudea sampai ke seluruh dunia, memberitakan Yesus telah bangkit. Yesus juru selamat. Yesus kurban pendamaian. Yesus adalah Allah yang berinisiatif hadir ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan nats firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Sempurnalah, sudah lengkap dan digenapi perkataan dari para nabi di perjanjian lama bahwa Mesias itu akan datang. Mesias itu lahir, dia menderita, sengsara, mati dan bangkit, dan dia naik terangkat ke surga. Sudah digenapi. Mission complete. Misi sempurna. Misi yang sudah selesai dilaksanakan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudari jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, peristiwa kenaikan Yesus Kristus bukan hanya sekadar pengenangan bahwa dia pernah datang ke dunia dan dia kembali kepada kemuliaannya. Tetapi
peristiwa kenaikan Yesus Kristus juga membawa sukacita, membawa pengharapan iman kita yang semakin kokoh bahwa orang-orang percaya juga akan menerima kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Kenaikan Yesus Kristus bukan hanya menyatakan kemuliaan dan kemahakuasaannya kembali kepada kemuliaan dan kerajaannya di surga, tetapi juga kenaikan Yesus Kristus memberikan janji yang pasti bahwa dunia ini, tanah ini, bumi ini bukan akhir dari hidup manusia. Ada kehidupan kekal yang akan kita masuki sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang-orang percaya yang telah menerima keselamatan dari Yesus Kristus, orang-orang percaya yang mengharapkan kehidupan yang kekal, kepadanya Yesus memberikan perintah, kepadanya Yesus memberikan misi kepada orang-orang percaya, kepada jemaat orang-orang Kristen gereja di seluruh bumi untuk pergi, untuk berangkat keluar dari zona nyaman, keluar dari kegelapan menuju terang, untuk mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik, memberitakan ke seluruh makhluk ciptaan Tuhan di bumi ini bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja dari segala raja, Yesus yang telah mati, bangkit dan terangkat ke surga. Itu yang menjadi pusat dari pemberitaan Injil oleh orang-orang percaya. Dikatakan tadi di ayat 47 dan 48, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita adalah saksi. Setidaknya ini Kristus, kita adalah saksi. Saksi yang memberitakan tentang karya Yesus Kristus. Saksi yang bukan hanya dari kata-kata, bukan hanya dari mulut, bukan hanya dari bibir, tetapi saksi dalam kehidupan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, karakter orang Kristen, hidupnya harus menjadi saksi di hadapan dunia ini. Sehingga ketika dunia melihat orang-orang Kristen, ketika dunia, segala bangsa, segala manusia, segala makhluk ciptaan Tuhan melihat orang Kristen, melihat kemuliaan Allah, menjadi saksi, hidupnya menjadi saksi, perilakunya, perbuatannya, perkataannya menjadi saksi tentang kebaikan Yesus Kristus. Dan Yesus menjanjikan, don't worry, jangan takut, jangan khawatir. Sekalipun Yesus terangkat ke surga, tidak lagi berada di tengah-tengah para murid, tidak lagi berada di tengah-tengah orang-orang percaya, tetapi Yesus memberikan kuasa. Dia memberkati para murid, dia memberkati kita, dia memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat maha tinggi, yaitu curahan Roh Kudus yang memperlengkapi orang-orang percaya untuk menjadi saksi. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari dalam peristiwa peringatan kenaikan Yesus Kristus, kita mau mengingat yang pertama, bahwa akhir dari hidup kita bukan di dunia ini, bahwa bumi ini, di tanah ini yang kita punya tidak ada yang kekal. Yang kekal itu adalah kehidupan kerajaan surga. Pastikan hidupmu tidak hanya memikirkan hal-hal di dunia, tetapi juga memikirkan hal-hal
surgawi. Yang kedua, melalui peristiwa kenaikan Yesus Kristus, kita harus berangkat menunaikan tugas kita, missio Dei, misi Allah. Kita menjadi saksinya di tengah-tengah segala bangsa, di tengah-tengah dunia, di hadapan segala ciptaan. Yang ketiga, jangan takut. Pergilah, berangkatlah, kabarkan Injil, menjadi saksi, karena engkau telah diperlengkapi, telah diberkati oleh Allah, dan diberikan kepadamu kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan memampukan, Tuhan menjagai, Tuhan menguatkan kita. Shalom, Horas.